Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Hamdani. Saya dari Fakultas PAI, jurusan BKPI, dengan NIM yang ada di bawah ini. Baik, langsung saja. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas wawancara yang telah diberikan, yang dimana tugasnya itu mencari tahu bagaimana cara orang-orang atau responden yang saya wawancarai dalam mengatasi atau mengelola emosional sehari-hari mereka. Emosi adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai situasi yang memunculkan rasa senang, sedih, marah, kecewa, bahkan cemas. Namun yang membedakan situasi setiap individu bukanlah emosinya, melainkan bagaimana cara mengelola emosi tersebut. Dalam hasil wawancara yang saya lakukan, ada 3 narasumber yang saya wawancarai yang memiliki latar yang berbeda. Pertama adalah seorang bapak dari rumah tangga, yang dimana beliau memiliki masalah tentang urusan rumah tangganya, apalagi tentang ekonomi. Beliau mengatakan bahwasanya ketika beliau marah, beliau memutuskan untuk merokok atau berdiam diri di tempat yang sunyi. Di sana beliau menenangkan diri dengan cara itu. Adapun yang beliau sampaikan juga, hasil dari hal itu terkadang dapat membuatnya lebih tenang atau menjadi lebih sabar dalam menghadapi masalahnya. Narasumber kedua yang saya wawancarai adalah seorang anak. Anak ini adalah sekolah tingkat SD, yang dimana ketika anak tersebut mengalami gangguan emosi atau kecemasan yang berlebihan kepada tugas ataupun kepada masalah personalnya, yaitu pertemanan dan lain-lain, anak ini mengatasinya dengan cara menuliskan atau curhat kepada kedua orang tuanya. Itu adalah cara penyelesaian atau pengelolaan emosinya. Dan adapun narasumber ketiga yang saya wawancarai adalah ibu rumah tangga, dimana beliau mengatakan bahwasanya masalah yang beliau hadapi itu berhubungan tentang anak-anaknya, kecemasan kepada anak-anaknya, kepada suaminya, yang mana beliau mengatakan bahwasanya terkadang suaminya itu melakukan gerak-gerik yang aneh atau hal-hal yang berhubungan interpersonal mereka sendiri. Cara mereka atau cara beliau ini menyelesaikannya itu kurang lebih hampir sama, berdiam diri atau menyelesaikannya dengan cara face to face kepada masalah tersebut. Beliau juga mengatakan bahwasanya beliau juga ketika sedang terlalu marah atau terlalu emosi dalam kehidupannya, beliau melaksanakan yang namanya ibadah atau sholat berjamaah di masjid-masjid. Terkadang beliau dapat menenangkan atau mendapatkan ketenangan dari sana. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita perhatikan dalam pengelolaan emosi ini. Setiap orang itu berbeda-beda dalam pengelolaan emosinya. Dan mungkin itu saja, karena banyak hal yang perlu dipelajari tentang emosi manusia. Melalui wawancara ini kita dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan emosi merupakan keterampilan yang penting. Jangan sampai emosi yang kita buat atau emosi yang tidak dapat terkontrol ini dapat menyebabkan yang namanya frustasi, depresi, dan lain-lain. Setiap individu memiliki caranya masing-masing dan tidak ada cara sepenuhnya benar atau salah setelah emosi tersebut dapat dikelola.
mau itu dengan cara beribadah, mau itu dengan cara mendiamkan diri, atau dengan cara healing dan lain-lain. Itu setiap orang memiliki cara pengelolaan emosi yang berbeda-beda. Oke, semoga video ini dapat memberikan pemahaman dan inspirasi bagi kita semua untuk mengenal emosi kita, menerima perasaan, serta mengolahnya dengan bijak di kehidupan sehari-hari. Saya tutup, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.